Yang di bawah, di selopan. Desakan untuk membentuk panitia khusus Ban Jatim kian menguat di lingkungan DPRD Jawa Timur. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin 19 Mei 2025, anggota DPRD Jatim dari fraksi PKB, Hikmah Bafakih, melakukan interupsi dan menyerahkan langsung surat usulan pembentukan pansus kepada pimpinan sidang. Usulan tersebut telah ditandatangani oleh 27 anggota Dewan Lintas Fraksi. Penyerahan dilakukan secara terbuka di hadapan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, sebagai bentuk keseriusan legislatif dalam menyoroti kinerja Ban Jatim. Sebelumnya kita sudah bersepakat di fraksi bahwa ini bulat suara fraksi ditandatangani oleh 27 anggota untuk menyampaikan bahwa kita semangat berkomitmen untuk meneruskan semangat melakukan dan menegakkan fungsi kontrol kita atas kinerja Bank Jatim secara keseluruhan. Tadi kita menyampaikan bahwa kita melihat Bank Jatim ini sebagai bank pembangunan daerah yang luar biasa prestasinya dan itu kita apresiasi dan kita hargai. Dan karena besarnya prestasi itu kita tidak ingin ada hambatan, ada kerikil, ada problem yang kalau tidak dievaluasi secara menyeluruh bakal kedepannya akan menjadi halangan bagi kinerja Bank Jatim gitu ya. Kita berkeyakinan sebetulnya Bank Jatim itu akan tetap baik apabila didukung dengan kinerja yang baik. Temuan yang terjadi di Bank Cabang DKI Jakarta itu nilainya cukup besar ya, kredit fiktif di atas 500 miliar. Setengah triliun itu hampir setengah dari laba bersih yang dibukukan untuk tahun 2024 kan. Jadi kami memandang ini perlu ditindaklanjuti sembari tetap menghormati proses hukum yang sudah berjalan atas kasus yang di DKI. Karena Fraksi Kebangkitan Bangsa meyakini tidak hanya di DKI, di Bank Jatim cabang lain pun kita perlu melakukan upaya-upaya untuk melakukan evaluasi sembari tetap menjaga kondusivitas. Kita berkeyakinan begini, jangan dibalik ya, bahwa ketika pansus ini terbentuk misalnya sesuai kalau nanti disepakati oleh paripurna DPRD misalnya sampai terbentuk, jangan dibaca ini bakal menimbulkan antras atau ketidakpercayaan publik kepada Bank Jatim. Justru sebaliknya, publik sekarang sedang menunggu mengapa kasus di DKI yang segitu gedenya ini DPRD kok diem saja gitu. Apa yang dilakukan oleh DPRD? Sesungguhnya kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa kita aware gitu, bahwa kita peduli agar Bank Jatim terperbaiki. Tentu harapan kita yang bersalah harus dilakukan punishment, sementara yang selama ini sudah berkinerja bagus ya harus diberikan reward begitu. Ban Jatim, sebagai badan usaha milik daerah selama ini dikenal memiliki kinerja positif dengan kontribusi dividen yang signifikan terhadap APBD Jawa Timur. Namun, capaian tersebut tidak boleh menutupi persoalan serius yang terjadi di tubuh Ban, termasuk dugaan kasus kredit fiktif yang mencuat di kantor cabang Jakarta. Permasalahan yang mencuat muncul di Bank Jatim cabang Jakarta, yang dianggap puncak gunung es. Evaluasi menyeluruh di seluruh cabang menjadi penting untuk memastikan tidak ada kasus serupa yang luput dari perhatian publik. Memang kaitan dengan masalah yang ada di cabang DKI. Tentu kita akan dalami dengan cara pansus ini, sehingga ketika ada pendalaman, tentu rekomendasi kita adalah bagaimana hal-hal yang akan mengurangi PAD atau mengenai kebocoran dari Bank Jatim kita atasi. Nah ini kan salah satu dari fungsi pansus itu untuk mendalami ini. Nah kita juga sayang sekali sekaligus menjaga stabilitas di Bank Jatim, sehingga proses nasabah di Bank Jatim, kepercayaan di Bank Jatim ini terus menumbuhkan untuk PAD Jawa Timur, untuk program masyarakat Jawa Timur. Jadi begini, persoalan di Bank DKI ini adalah pintu pembuka bahwa dari sekian banyak PAD yang diberikan oleh Bank Jatim ternyata masih ada kendala-kendala. Artinya kalau kendala-kendala, permasalahan yang ada di dalam itu bisa terurai, PAD dan dividen yang bisa diberikan oleh Bank Jatim akan lebih besar. Keyakinan kita begitu, sehingga bermula dari kasus Bank Jatim kita akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk akan kita temukan permasalahan-permasalahan kecil di cabang-cabang Bank Jatim yang lainnya.
Nah, pintu masuknya dari sini. Nah, ketika ada permasalahan di Bank Jatim, ada kredit fiktif, modusnya seperti apa, bisa jadi di cabang-cabang yang lain juga ada modus yang serupa. Entah itu berawal dari persoalan tekanan yang sangat tinggi, misalnya persoalan tekanan kepada karyawan Bank Jatim harus mencari kreditur yang 1 bulan ditarget 2,5 miliar per orang misalnya. Ini kan persoalan yang berat bagi setiap pegawai. Nah, dari persoalan ini yang kita khawatirkan karena mereka tidak bisa memenuhi target 2,5 miliar misalnya dalam 1 bulan, maka yang dilakukan oleh teman-teman pegawai untuk mempertahankan diri mereka akan melakukan kredit fiktif serupa. Nah, itu juga perlu diwaspadai sehingga Pansus Bank Jatim kita harapkan mampu mengurai segala sesuatu dan segala permasalahan yang ada di Bank Jatim, bukan hanya persoalan yang ada di DKI. Nah, kita juga ingin menyelidiki permasalahan lebih detail. Permasalahan di DKI ini hari ini masih terhenti di pimpinan cabang. Padahal kalau kita berbicara soal kredit fiktif, itu banyak yang seharusnya juga bertanggung jawab. Misalnya ada QE. QE ini menjadi bagian dari kepanjangan tangan Direktur Manajemen Risiko. Nah, kenapa QE sampai hari ini belum diperiksa oleh kejaksaan? Nah, itu kan juga menimbulkan tanda tanya besar. Sehingga harapan kita melalui Pansus kita bisa mengurai permasalahan yang ada, memperbaiki Bank Jatim dan meningkatkan PAD untuk tahun-tahun selanjutnya. Pembentukan Pansus dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong perbaikan manajemen dan meningkatkan profesionalisme serta transparansi Bank Jatim. Fungsi pengawasan DPRD bukan semata mencari kesalahan, melainkan juga memberi dukungan kepada pihak-pihak yang telah bekerja secara optimal. Dengan dukungan kuat dari 27 anggota DPRD Jatim, pembentukan Pansus Bank Jatim kini tinggal menunggu langkah lanjutan dari pimpinan Dewan. Desakan menjadi sinyal keras bahwa publik dan wakil rakyat tidak lagi mentolerir persoalan tata kelola di lembaga keuangan strategis milik daerah. Ini sebetulnya adanya Pansus ini penting karena biar tidak narasinya satu arah. Karena kami juga banyak memperoleh informasi bahwa kalau dari awal ini meledaknya Bank Jatim ini kan karena ada temuan dari Sky dan OJK. Tapi kami juga dapat info bahwa ini adalah laporan dari adanya whistleblower. Dan kami dapat info juga whistleblower ini sekarang dipersekusi oleh direksi Bank Jatim dengan dipindahkan, dimutasi ke Surabaya, dalam SK-nya keluar hari Jumat, pindah Senin. Nah, banyak hal sebetulnya. Artinya Bank Jatim ini tidak sedang baik-baik saja. Makanya pentingnya Pansus ini di situ agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Azam bahwa sebentar lagi mungkin ini akan muncul laporan-laporan dari masing-masing cabang Bank Jatim yang bermasalah. Saya kasih contoh, di Bondowoso itu ada hari ini Bank Jatim sudah dilaporkan terkait dengan kasus fiktif terkait dengan KUR, penyaluran KUR dan lain sebagainya. Artinya Pansus ini sangat dibutuhkan dan kami berharap seluruh fraksi di Indrapura ini bisa mendukung Pansus ini berjalan sehingga perbaikan terhadap Bank Jatim ini secara menyeluruh ini bisa terlaksana dengan baik untuk perbaikan Bank Jatim di masa depan. Usulan pembentukan Pansus yang dimotori fraksi PKB ini merupakan buntut kasus kredit fiktif sekitar 569 miliar rupiah di cabang Jakarta yang ditangani Kejati beberapa waktu lalu. Temuan kasus kredit fiktif di cabang Jakarta itu dinilai bukan angka yang kecil, melainkan sudah 0,5 triliun. Nyaris separuh laba bersih tahun 2024. Fraksi PKB mengakui Bank Jatim sebagai bank daerah yang berprestasi. Namun, ia tak ingin persoalan yang terjadi saat ini dibiarkan tanpa diusut tuntas. Maka, usulan Pansus ini perlu ditindaklanjuti sembari tetap menghormati proses hukum yang telah berjalan. Tidak hanya di cabang Jakarta, namun evaluasi perlu juga dilakukan di cabang yang lain. Jadi kita sebenarnya agak pesimis terkait dengan pansel yang hari ini kembali ditunjuk oleh gubernur karena hari ini yang selalu ngomong di media, kita tahunya Prof Nuh panselnya. Prof Nuh yang selalu ngomong di media dan Prof Nuh juga yang menjadi pansel di tahun sebelumnya. Artinya yang melahirkan jajaran direksi dan komisaris yang hari ini menjabat di Bank Jatim itu juga Prof Nuh. Nah, kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa dengan kondisi Bank Jatim yang seperti ini masih kembali dipilih Prof Nuh sebagai tim sel? Gitu kira-kira, Mas.
Berarti ini belum jaminan ya ada menyelesaikan masalah pembentukan pansel seleksi dan siapa nanti yang terpilih itu ada jaminan menyelesaikan masalah berikutnya tanpa melalui pansus DPR ini ya? Ya, betul. Ya, betul. Karena kami sudah memanggil 3 kalinya ini ya. Iya. Dan hari ini juga kayaknya mereka juga mangkir panselnya. Sementara usulan perbaikan menyeluruh kepada semua BUMT Jatim, disampaikan politisi Partai Golkar Freddy Purnomo. Anggota Komisi A ini mengatakan, memang BUMT di Jatim tidak sedang sehat. Bahkan ada wacana untuk dilikuidasi. Memang kalau nggak sehat dan tidak memberikan kontribusi untuk apa dipelihara. Menurut pencermatan saya dari hal yang saya dengar dari teman-teman Komisi C, hampir semua BUMD di Jawa Timur nggak sehat. Bahkan ada wacana untuk dilikuidasi. Ya, memang benar kalau nggak sehat tidak memberikan kontribusi terus untuk apa dipelihara. Nah, kecuali yang sehat itu contoh Bank Jatim. Konon cerita tiap tahun itu bisa memberikan kontribusi hampir 400 miliar kepada PAD Jawa Timur. Tapi dari satu sisi lain, baru-baru ini Bank Jatim cabang Jakarta jebol. Lihat toh. Nah, ada 596 miliar atau apa? Nah, apakah ini yang dikatakan istilahnya profit atau memberikan satu nilai untung? Ini ada cash money ya yang bisa diberikan pada APBD, tapi ini ada persoalan besar yang tidak imbang kan? Yang balance-nya enggak toh. Nah, yang lain saya enggak tahu ya. Konon cerita rata-rata semuanya enggak sehat, tidak sehat. Konon cerita saya dengar. Makanya ada wacana untuk likuidasi, saya kira benar. Kalau saya lebih baik likuidasi aja. Karena apa? Bicara badan usaha ini biarlah pelaku-pelaku usaha yang lakukan. Kita ini sebagai pemerintah itu hanya bisa mengayomi ya, memfasilitasi para pelaku-pelaku usaha yang ada di Jawa Timur. Ya, dari sisi apa istilahnya regulasi tidak usah terlalu mempersulit lah. Yang penting ada check and balance, perusahaan itu dipermudah, dari hasil usahanya itu memberikan lapangan pekerjaan, kemudian bisa memberikan feedback kepada provinsi untuk pendapatan dari pajak atau distribusi, itu seharusnya lebih utamakan. Nah, kalau BUMD yang sehat ya saya sepakat untuk dilikuidasi. Nah, konon cerita hampir semua nggak sehat, yang sehat hanya Bank Jatim. Cuma konon cerita Bank Jatim juga lagi tersandung oleh kasus cabang Bank Jatim yang di Jakarta itu, Mas. Ada kekhawatiran bahwa BUMT hanya akan menjadi tangan politiknya kepala daerah siapapun. Untuk mencegah politik dagang sapi ini, seharusnya perbaikan dimulai dari seleksi para pengurusnya. Bicara pengurus BUMT Jawa Timur harus oleh orang profesional. Bukan hanya sekedar menampung orang yang sudah purna tugas. Gubernur harus tanggung jawab moral kepada rakyat dengan menjalankan roda usaha secara benar. Jika tanpa memberikan kontribusi profit kepada PAD Jawa Timur, maka BUMT harus segera dilikuidasi saja. Nampaknya iya, ya. Karena saya kritik itu kemarin pada waktu seleksi untuk pansel, saya kaget ya, panselnya mulai zaman dulu itu aja. Kofifa periode pertama itu sampai terakhir. Dan Kofifa periode kedua itu aja. Bahkan yang dilakukan pansel oleh pansel yang sama terhadap Bank Jatim ya bermasalah. Sekarang ada rekrutmen lagi yang baru, ya itu juga. Panselnya apa? Gak ada orang lain di Jawa Timur kan banyak orang toh. Seharusnya panselnya orang profesional, punya integritas yang bagus, punya akuntabilitas ya, terus profesionalisme yang bagus dalam masalah sumber daya manusia. Seharusnya itu gitu loh. Makanya ini BUMD ini sekarang kan lagi ada rolling ya atas berakhirnya masa jabatan di direksi di masing-masing komisaris gitu. Nah cuma saya nggak tahu rapotnya itu bagaimana BUMD yang baru itu, yang tahu teman-teman Komisi C. Tetapi secara umum yaitu tadi menjadi kegalauan, kekhawatiran teman-teman Komisi E itu tadi. Ya, satu sisi memberikan kontribusi, tapi satu sisi ada jebol namanya keuangan Bank Jatim di Jakarta. Terus belum lagi yang lain itu apa namanya, ada lagi yang
juga jebol juga sekarang ini. Ini kan saya khawatir. Makanya bicara BUMD Jawa Timur harus profesionalisme, bukan hanya sekedar menampung orang yang sudah purna tugas, bukan. Nah ini harus tanggung jawab moral, harus dijalankan. Kalau mereka hanya sekedar menjalankan roda usaha tanpa memberikan satu kontribusi profit kepada PAPBD pada PAD Jawa Timur, nah ngapain kita harus terus dipertahankan namanya BUMD? Ya sudah, likuidasi aja. Uang dari modal yang dimiliki oleh BUMD bersangkutan bisa kita sampaikan untuk kegiatan dari program-program pemerintah Jawa Timur di sektor yang lain. Saya kira itu, Mas.